Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan peserta ujian atau mengkonfigurasi peserta ujian pada daftar ujian. Dalam hal ini di sini sudah berada pada menu daftar ujian, yaitu di sini ya, klik daftar ujian, maka akan tampil daftar ujian yang sudah dikonfigurasi. Perlu diketahui bahwa daftar ujian kali ini hanya tampil pada guru-guru yang disetting sebagai tim penyusun soal dan korektor. Baik, langsung saja untuk menambahkan peserta ujian, kita bisa mengklik pada jumlah peserta seperti ini, jumlah peserta daftar peserta ujian, atau kita bisa mengklik pada menu action, kemudian kita pilih peserta ujian. Coba kita langsung aja praktekkan bagaimana cara menambahkan peserta ujian. Saya kasih contoh di sini menambahkan peserta ujian pada PAT, penilaian akhir tahun bahasa Arab kelas 5 ya. Ya, perlu saya sampaikan juga bahwa perbedaan antara siswa reguler dan takasus di sini pada ujiannya, apabila ada perbedaan di situ antara reguler dan takasus, maka untuk yang takasus bisa dibuatkan daftar ujian tersendiri. Namun apabila mata pelajarannya sama atau tidak ada perbedaan antara kelas reguler dan takasus, maka cukup jadikan satu daftar ujian saja, sehingga peserta ujian baik itu reguler maupun takasus nanti bisa kita tambahkan semua ke dalam daftar ujian. Contohnya pada PAT bahasa Arab kelas 5 di sini kita tambahkan peserta yaitu melalui pada menu action, kemudian klik peserta ujian. Di sini masih tertulis 0 karena belum ada pesertanya. Baik, kita klik. Nah, di sini tidak ada data yang ditemukan ya. Ini adalah identitas ujiannya seperti ini, perlu kita perhatikan khususnya pada kelasnya ya. Kemudian pada sebelah kanan di sini, ini ada tombol tambah peserta. Ini kita klik untuk menambahkan peserta. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan rombel. Ya. Kita ketahui bahwa tadi ujiannya adalah untuk tingkat atau kelas 5, sehingga kita masukkan semua siswa yang berada pada rombel kelas 5, yaitu kelas 5A, 5B, 5C, dan 5D, dengan menambahkan satu persatu mulai dari kelas 5 ya. Kita klik 5A, sini tampil semua siswa dari kelas 5 ya. Ini bisa menambahkan satu persatu dengan cara mengklik pada nama pesertanya, atau kita juga bisa menambahkan secara keseluruhan, yaitu dengan menekan tombol pilih semua. Ya, di sini belum terpilih. Kalau saya klik pilih semua, di sini muncul tambahkan peserta sebanyak 29. Ya, kita klik. Oke. Kemudian kita klik lagi pilih semua untuk mengosongkan nantinya ya. Kemudian kita klik lagi peserta 5B, rombel 5B, kita pilih semua, kemudian tambahkan peserta, kemudian kita tambahkan 5C, kita pilih semua lagi, kemudian kita klik 5D, kita pilih semua. Baik. Nah, kalau kita pilih lagi 5A, maka datanya adalah sudah kosong karena data sudah masuk ke dalam daftar ujian. Ya. Oke. Kita close tampilannya. Sehingga di sini pada daftar ujian sudah masuk
daftar pesertanya sebanyak 97 dari 4 kelas. Baik. Selanjutnya, kita bisa memfilter rombel di sini ya. Misalkan kita pilih 5A saja. Maka yang tampil di sini hanya kelas 5A saja. Atau bisa kita pilih kelas 5B. Ini untuk menampilkan hanya kelas 5B saja. Ya, seperti ini. Nah, di sini kemudian ada filter untuk status. Baik. Di sini status itu saya buat menjadi 4 bagian, ada ready, pending, in progress, dan finish ya. Secara default apabila kita menambahkan peserta ujian, maka statusnya adalah ready. Nah, pending itu apabila siswa sedang bermasalah atau belum melunasi administrasi dan lain-lain ya. Jadi kita bisa merubah status peserta menjadi pending apabila peserta tersebut mengalami sebuah permasalahan, entah masalah apapun, atau juga bisa karena masalah administrasi. Nah, kita bisa merubah status dari sebuah peserta, seorang peserta menjadi pending. Gitu. Adapun langkahnya untuk merubah status yaitu kita pilih peserta yang akan kita rubah, contohnya seperti ini ya. Jadi kita klik pada nama pesertanya. Ya, saya contohkan ada 5 peserta, mau saya rubah statusnya menjadi pending. Yaitu dengan klik tombol update status. Kemudian kita pilih status menjadi pending. Ya, di sini pada update status hanya muncul 2 saja, yaitu ready dan pending ya. Karena sebentar lagi saya jelaskan apa perbedaan antara ready dan pending itu. Baik, kita klik submit untuk merubah status peserta menjadi pending. Nah, di sini status peserta sudah berubah menjadi pending. Jadi perbedaan antara status ready dan status pending itu adalah apabila status ready, peserta itu sudah masuk ke dalam daftar ujian dan bisa melaksanakan ujian. Nah, itu apabila statusnya ready. Namun kalau status pending, peserta masuk dalam daftar ujian, namun peserta tidak bisa melaksanakan ujian atau soal-soalnya terkunci. Soal-soalnya terkunci, siswa tidak bisa melaksanakan ujian dan menampilkan sebuah notifikasi atau informasi yang terkait dengan kenapa status peserta itu pending. Dalam hal lain, contohnya adalah administrasi atau masalah siswa atau masalah hal-hal lain, sehingga mengharuskan seorang admin atau guru memberikan status pending kepada siswa atau peserta ujian sampai peserta tersebut telah menyelesaikan masalahnya. Jadi itu perbedaan antara status pending dan ready. Kemudian bagaimana dengan 2 status lainnya, yaitu in progress dan finish ya. Kalau in progress ini adalah status siswa atau status daftar ujian di mana siswa sedang melaksanakan ujian. Jadi kita bisa memantau dari progres siswa melalui daftar ujian ini ya, peserta ujian. Kemudian kalau statusnya adalah finish, itu artinya siswa telah melaksanakan ujian. Sementara status yang bisa kita pasangkan hanya ada 4 ini, mungkin bisa kita tambahkan status-status lain tergantung kebutuhan nantinya. Seperti itu. Nah, kemudian selain kita bisa merubah status pending, kita juga bisa menghapus dari peserta ujian dari daftar ujian. Dampaknya apa apabila peserta tidak ada pada daftar ujian? Ya, seperti halnya ketika nama kita tidak ada pada daftar ujian, ya artinya kita tidak bisa ikut ujian. Seperti itu. Berbeda dengan status pending. Kalau status pending, peserta bisa melaksanakan ujian namun dengan syarat-syarat tertentu, contohnya menyelesaikan administrasi atau menyelesaikan masalah-masalah lain, seperti itu. Ya.
Itulah perbedaan antara status dengan keberadaan daftar siswa pada daftar ujian. Ini juga bisa berguna bagi remedial ya. Jadi kita bisa memilih siswa-siswa yang remedial pada daftar remedi, ujian remedi. Jadi tidak semuanya kita tambahkan ke dalam daftar ujian. Baik, begitulah caranya menambahkan peserta ujian ke dalam daftar ujian. Namun yang perlu diperhatikan adalah di sini adalah nama ujiannya dan tanggalnya ya. Jadi ini benar-benar diperhatikan ujian untuk kelas berapa. Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.